Apa? Sudah, Pak. Gimana? Oke, sudah terlihat ya. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di kelas Aljabar Abstrak M23B ya. Minggu ini masih daring, tapi kita minggu depan akan luring ya. Oke, hmm, sebelumnya saya mau cek dulu. Kalian masih ingat gak kemarin kita belajar apa di hari Selasa kalau nggak salah ya? Di hari Selasa kemarin kita belajar apa? Tentang grup, Grup. Oke, kita perkenalan dengan grup ya. Apa saja yang kita lakukan kemarin dengan grup? eh, cek, ngebuktiin kalau sesuatu tertutup, asosiatif, inverse sama apa sih? Ada unsur identitasnya. Oke, betul ya. Kemarin kita membuktikan bahwa sebuah sistem matematika itu merupakan grup ya, dengan cara memeriksa apakah operasi tertutup, asosiatif, ada identitas, dan ada inverse atau tidak ya, seperti itu. Dan sebagai tambahan, kalau mau mengecek grupnya komutatif atau tidak, mengecek apakah A dioperasikan dengan B sama dengan B dioperasikan dengan A ya. Gitu. Nah, materi hari ini kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat grup ya. Kemarin kan kita sudah banyak belajar contoh grup ya. Dan grup itu kan bisa bermacam-macam ya, operasinya macam-macam, isinya macam-macam ya. Nah, sekarang kita akan pelajari bahwa nggak peduli bagaimanapun sebuah grup, mereka kebetulan memiliki sifat yang sama sebagai akibat dari definisi grup itu sendiri ya. Nah, mungkin karena saya agak kurang efisien kalau nyoret-nyoret, saya akan mencoba menjawab soal bersama kalian di Word aja ya. Dengan ini saya screenshot dulu bentar, lalu kita kerjakan di sini bentar. Oke, sip. Nah, gitu ya. Oke. Nah, yang pertama, kita punya sifat grup ya. Misalkan G bintang itu adalah sebarang grup ya. Jadi himpunannya G dan operasinya operasi bintang. Nah, maka kita akan punya bahwa grup itu memiliki unsur identitas yang tunggal ya. Jadi kemarin kan unsur identitas kan bisa bermacam-macam ya. Kalau penjumlahan kan nol, kalau perkalian satu ya. Nah, tapi nggak peduli gimana pun bentuk grupnya itu unsur identitasnya pasti cuma satu, tunggal. Nggak mungkin ada dua atau lebih unsur identitas ya. Nah, berikutnya, yang kedua, kita juga punya bahwa setiap elemen itu punya unsur inverse yang tunggal. Seperti itu. Nggak mungkin punya lebih dari satu inverse. Yang ketiga, inverse dari A inverse itu adalah A sendiri. Yang keempat, A dioperasikan dengan B, itu inverse-nya sama dengan B inverse dioperasikan dengan A inverse, ya. Seperti itu. Yang kelima sama keenam, ini adalah hukum pembatalan kiri dan pembatalan kanan, ya. Jadi kalau A dioperasikan dengan B sama dengan A dioperasikan dengan C, maka B sama dengan C, ya. Gitu. A dioperasikan dengan C sama dengan B dioperasikan dengan C akan juga berakibat A sama dengan B ya. Kayak gitu. Nah, intinya poin 5 sama poin 6 itu berarti di sebarang grup kalau kalian mengoperasikan satu elemen dengan dua elemen lain yang berbeda, itu hasilnya pasti berbeda juga ya. Seperti itu. Kalian tahu kan 5 tambah 6 sama 5 tambah 9 sama 5 tambah 2, 5 tambah minus 2. Ini semua hasilnya berbeda kan? Ya. Nah, jadi maksudnya sifat nomor 5 sama nomor 6 kayak gitu ya. Kalau misalkan 5 tambah 6 sama dengan 5 tambah 9, nanti akibatnya 6 sama dengan 9 ya. Ini salah ya. Gitu. Sama juga kalau 6 tambah 5 sama dengan 6 tambah 9, berarti 5 sama dengan 9. Ini juga salah ya. Gitu. Jadi hasil operasi elemen yang berbeda ya, satu elemen dengan elemen berbeda, itu hasilnya pasti berbeda.
Tidak mungkin sama, ya. Oke, setelah teorema ini kita ada tugas ya, di mana kita akan mencoba mengerjakan soal bareng-bareng, tapi harus kalian yang jawab ya. Kalian jawab, nanti kalau benar saya lanjut, kalau misalkan salah saya bantu koreksi kasih petunjuk ya. Oke, intinya kita mencoba membuktikan teorema 21 ya. Silahkan mungkin dibaca dulu. Tuh, pertama kita akan buktikan teorema yang 211. Yang pertama, buktikan bahwa setiap grup itu memiliki unsur identitas yang tunggal. Kira-kira gimana caranya? Ini bukti ketunggalan kan? Nah, kalau untuk gimana caranya melakukan pembuktian ketunggalan? Bukti bahwa objek itu cuma ada satu yang memenuhi. Masih ingat nggak cara membuktikan ketunggalan? Diinget-inget. Kalau kalian disuruh membuktikan dua objek itu bersifat tunggal, caranya gimana kemarin? Udah belajar belum di teori pembuktian? Coba diinget-inget lagi. Kalau misalkan kalian membuktikan bahwa hanya ada satu X, berarti gimana soal caranya? Berarti kalian harus misalkan jika ada dua nilai X, yaitu X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, ya, maka kalian harus buktikan bahwa X1 sama dengan X2 ya, seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya kalian membuktikan bahwa unsur identitas itu tunggal? Silakan. Berarti identitasnya harus dimisalkan ada dua kan unsur identitasnya kan? Kalian misalkan saja unsur identitasnya E1 sama E2 kan ya? Seperti itu. Oke? Nah, atau ya mungkin kita harus agak nge-review lagi dari kemarin ya. Mungkin kalau luring sama dari agak beda tapi oke kita coba. Ya. Misalkan ini bukti ya. Misalkan E1 dan E2 adalah dua unsur identitas di G bintang ya. Oke, maka ada yang masih ingat nggak kemarin? Unsur identitas itu berarti caranya berarti prinsipnya seperti apa ya? Unsur identitas itu seperti apa sih sifatnya? Maka untuk sembarang X elemen G, Mm-mm. X kali E sama dengan E kali X sama dengan unsur identitas. S sama dengan Sama dengan X bintang E sa- sama dengan E bintang X sama dengan apa? sama dengan X. Sama dengan X sendiri ya, bukan sama dengan identitas. Kalau sama dengan identitas berarti itu nanti inverse jadinya ya. Oke. Nah, jadi identitas itu kalau dikalikan dengan unsur apapun, itu hasilnya sama dengan unsur itu kan? Ya. Nah, sekarang kalian disuruh membuktikan bahwa identitas di grup itu tunggal. Berarti kalian harus membuktikan apa berarti? Akan dibuktikan bahwa E1 sama dengan E2. betul. Buktikan bahwa E1 sama dengan E2 ya. Seperti itu. Nah, kira-kira gimana caranya membawa dari S1 sama jadi E2? Berarti kita punya bahwa S1 sama dengan gimana coba? Nah, ini harus aktif yang jawab ya. Jangan cuma satu dua orang. Kalau mau mencoba jawab silahkan. Saya sambil pancing dengan ide juga. Jadi S1 ini harus diutak-atik ya. Supaya jadi E2.
Kira-kira S1 sama E2 bisa diapain nih ya? Kira-kira kalian bisa ngelakuin apa? Diapakan? Dikali inverse-nya. Inverse-nya. Hmm, nggak mesti inverse-nya sih, karena kan inverse dari identitas kan identitas itu sendiri ya. Seperti itu. Tapi kalian bisa melakukan operasi antara S1 sama E2 kan? Ya? Itu berarti Eh? disama denganin nggak, Pak? Iya, disama denganin. Kira-kira identitas satu kalau dioperasikan dengan identitas dua jadi apa ya? Tetap identitas. Iya, identitas yang mana? Satu apa dua? Ident satu. Yang satu. Oke, oke. Identitas satu kalau dioperasikan dengan identitas dua bisa jadi identitas yang pertama kan ya? Seperti itu. Nah, apakah ada hasil yang lain yang mungkin Identitas dua. bisa ya identitas dua ya? Kan gini, ini kan sama-sama identitas ya. Berarti S1 kalau dioperasikan dengan identitas dua, berarti kan hasilnya bisa S1 doang ya kan ya? Tapi karena S1 juga identitas, berarti S1 kalau dioperasikan dengan E2, bisa jadi hasilnya juga E2 juga kan? Gitu ya? Berarti simpulannya, identitas satu dioperasikan dengan identitas dua, hasilnya bisa jadi identitas satu atau identitas dua kan? Berarti apa akibatnya berarti? Identitas satu sama dengan identitas satu sama dengan E2. Betul. Identitas yang pertama sama dengan identitas yang kedua ya. Seperti itu. Ya. Ya sudah. Gitu doang. Gampang kan? Ini nomor satu ya. Ntar saya ini dulu. Gitu doang. Tapi kalian harus ngerti prinsip dari operasi di dalam grup ya. Untuk bisa memunculkan ide seperti itu. Jadi terbukti bahwa identitas di sebarang grup selalu tunggal ya. Gitu. Oke. Itu baru pemanasan ya yang nomor satu ya. Sekarang yang nomor dua. Setiap elemen A di G memiliki inverse A pangkat min satu yang tunggal. Nah, lagi-lagi di sini kita mau membuktikan ketunggalan kan? Berarti caranya gimana kira-kira? Berarti sama ya, Pak? Pakai buktiin kalau kita misalnya punya dua inverse itu sama. Betul, Fikri. Misalkan inverse-nya ada dua, buktikan dua-duanya sama ya. Gitu, betul. Oke. Nah, kalau gitu berarti untuk menulisnya sendiri kita ngomongnya apa dulu? Misalkan A1 inverse dan A2 inverse Oke. Gimana? Lanjutkan, kayaknya belum selesai. Misalkan A1 inverse A2 inverse gimana? adalah adalah Ya, adalah apa? maaf Pak, salah. Jadi untuk Mhm. setiap elemen A di A elemen G memiliki dua inverse kayak gitu ya Pak. Inverse A inverse satu dan A inverse dua elemen G kayak gitu ya Pak. Nah, bagus ya. Tapi saya bantu rapin dulu ya. Cara yang begini. Ambil sebarang A di G ya. Jadi pokoknya misalkan kita ambil unsur terserah yang mana di G ya, namanya A. Nah, lalu kita katakan misalkan A memiliki dua inverse, yaitu, nah tadi saya ngajar di kelas sebelah katanya jangan pakai A1 inverse A2 inverse ya, takutnya ambigu, takutnya salah dikiranya inverse A1 atau A2, terus nanti ditanya lagi A1 A2 siapa. Saya kasih nama B sama C aja boleh ya, yaitu B dan C yang juga ada di G kan ya, seperti itu. Oke? Nah, maka berdasarkan definisi inverse, kita punya bahwa, nah,
Kan B kan inverse-nya dari A ya kan ya? Berarti apa artinya? Dikali B hasilnya identitas. Betul. Apakah cuma A kali B doang, Tracy? Kalau dikali C juga, Pak. Bukan, masih di B. A kali B sama apa? Jangan lupa kalau inverse. Dikali A. B dikali A ya, bolak-balik ya. Tadi kan Tracy cuma bilang A bintang B sama dengan identitas E ya. Nah, jangan lupa juga ya. B bintang A-nya juga E juga ya. Gitu. Kalau yang C juga berarti ya. Gimana kalau yang C? C bintang A sama dengan A bintang C sama dengan identitas. Betul. A bintang C sama dengan C bintang A sama dengan identitas juga ya. Gitu. Oke. Kok nggak justify? Sorry. Nah, itu ya. A bintang C sama dengan C bintang A sama dengan E. Kemudian kita punya bahwa tadi kan kata Fikri kita harus buktikan bahwa B sama dengan C kan? Betul? Nah, gimana cara membuktikan B sama dengan C? Disubstitusi gitu bisa nggak, Pak? Nah saya nggak yakin apakah nama istilahnya substitusi atau enggak. Tapi kalau kita membuktikan kesamaan, berarti kita gerak dari satu ruas ke ruas lain kan ya? Mungkin saya lengkapin tulisannya biar lebih paham ya. Ini harusnya akan dibuktikan bahwa B itu sama dengan C ya. Seperti itu. Nah, berdasarkan definisi inverse, kita punya A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E, dan A bintang C sama dengan C bintang A sama dengan E ya. Kemudian, kita punya bahwa, nah, kan mau membuktikan B sama dengan C kan ya. Berarti B-nya harus diutak-atikkan sama dengan apa, jadi bla 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 sama dengan C kan ya. Seperti itu. Nah, berarti di sini kalian harus pintar ngakalin nih kira-kira B-nya diapain supaya jadi C. Ide? Diapakan B-nya? Itu di atas kan ada E sama dengan A kali C, Pak. Itu bisa dimasukin nggak, Pak? Oh, nggak bisa. Gini, Tracy. Ibaratnya kita nggak tahu ini hasilnya apa ya. Tapi intinya kita mau bawa ke C. Tapi kamu nggak boleh langsung ganti ininya jadi apa gitu. Misalnya A bintang E atau apa. Nggak boleh ya. Kamu cuma boleh utak-atik B-nya. Terus kamu jalan sampai C ya. Nah, yang lain juga gitu mikirnya ya. Jadi kalian nggak boleh langsung main-main sama C-nya. Kalian utak-atik dulu yang ruas kiri nih ya. Yang ruas kanannya jangan diutak-atik dulu. Pokoknya finishnya nanti di C, tapi kalian harus lakuin sesuatu dulu dengan B. Ada yang punya ide B-nya diapakan? Itu kan B-nya di kali identitas. Iya betul. Ini dengan ya. Jadi B itu sama dengan B bintang E. Betul? Nah, Betul, Pak. sekarang B bintang E diapain? Coba ada yang punya ide? E-nya disubstitusiin AC. A bintang Oh, C. oke betul. B bintang E, E-nya diganti jadi A bintang C kan? Berarti B bintang E sama dengan B bintang dalam kurung A bintang C ya. Gitu. Oke? Nah, sekarang dari sini diapakan kira-kira B bintang A bintang C? Dipindahin kurungnya, Pak. Iya, betul. Asosiatif. Nah, bagus. Terima kasih sudah melengkapi. Menggunakan sifat asosiatif, kurungnya bisa dipindahkan menjadi B bintang A, bintang C kan ya? Seperti itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? B bintang A-nya jadi identitas. Oke, bagus. B bintang A-nya jadi identitas ya. Berarti jadi identitas bintang C kan? Jadi apa ini? C, Pak. Jadi C ya, E bintang C ya. Seperti itu. Ya udah, selesai kan? B sama dengan C kan? Itu ya. Berarti terbukti bahwa inverse setiap unsur di sebarang grup
selalu tunggal ya. Gitu. Ini nanti di mata kuliah ini saya akan banyak habiskan waktu untuk latihan buktiin ya. Karena menurut saya kalau mata kuliah seperti aljabar, apalagi yang dasar kayak aljabar abstrak ini, itu adalah mata kuliah yang paling bagus untuk melatih kemampuan kalian membuktikan pernyataan matematika ya. Karena kan caranya lurus banget ya, ngikutin definisi, ngikutin teorema ya, seperti itu. Jadi kalian harus sering-sering biasakan ya. Oke, nomor 3. Sekarang kalian buktikan bahwa inverse dari A inverse itu sama dengan A. Jadi kalian punya elemen namanya A nih di G. Inverse-nya kan A pangkat min 1 ya. Nah, buktikan kalau inverse-nya kalian inverse lagi, balik nanti jadi unsurnya semula. Ya. Nah, ada yang punya ide nggak? Gimana caranya? Kira-kira. Gimana kira-kira? Lagi mikir kayaknya ya. Silahkan. Yang punya ide silahkan. Nanti kalaupun salah saya koreksi. Silahkan. Pakai kayak yang pertama itu nggak yang E1 E2. Oh, enggak pakai dua. Itu kan kalau membuktikan ketunggalan ya. Yang nomor 3 bukan membuktikan ketunggalan, Tracy. Jadi caranya agak beda. Agak unik sih caranya, tapi saya mau tahu ada yang kepikiran atau enggak. Oke. Langsung pakai Ya, definisi inverse bisa nggak, Pak? benar. Nanti kita akan menggunakan definisi inverse ya. Nah, kira-kira gimana, Abdan? Belakangnya bahasa nulisnya agak susah sih. Nah, tapi saya mau tahu, kamu bisa nuliskan nggak? Kira-kira gimana? Eh, Kalau suatu apa ya elemen dikatakan punya inverse kan dia kalau dikali misalkan A nih terus dikali inverse-nya kan menghasilkan identitas ya Pak. Betul. Lalu, Sama tadi ya masih mikir. ya udah, nggak apa-apa. Tapi arahnya udah bener. Kita main definisi inverse kan ya? Pasti ya? Oke, saya kasih petunjuk ya. Ambil sebarang A elemen G. Ingat nih, kan tadi kan kalian dibilang teoremanya kan untuk setiap A elemen G. Nah, kalau kalian disuruh buktikan teorema yang ada kalimatnya seperti ini, berarti unsurnya harus diambil dulu kan? A elemennya harus diambil dulu sembarang kan? Ya, gitu. Ya Pak. Oke? Nah, ambil sebarang A elemen G. Nah, berdasarkan sifat grup, berarti dia punya inverse kan? Maka A punya inverse di G. Namakan, namakan A inverse ya, elemen G ya. Betul? Betul Pak. Nah, kemudian, nggak usah kemudian deh. Karena A inverse itu elemen G, maka kan A inverse kan elemen G. Dan setiap A elemen inverse inverse. A inverse inverse Berarti juga BG Pak. iya, benar. A inverse juga punya inverse di G ya, yaitu eh namakan ya, namakan A inverse dari inverse kan ya, inverse-nya inverse kan? Duh, sorry, salah simbol. Tata, A inverse inverse kan ya? Kalau A inverse inverse ya, gitu. Elemen G juga. Sehingga, nah baru tadi Abdan ngasih ide ya, Pak coba pakai definisi inverse kan? Nah, berdasarkan definisi inverse, berarti bagaimana kaitan antara A inverse sama A inverse inverse? Berarti? A inverse dikali Mm-mm. A inverse inverse itu sama dengan A inverse inverse dikali A inverse sama dengan identitas. Oke, bagus, betul. Ya, A inverse kalau dioperasikan dengan A inverse inverse, kalau dioperasikan dengan A inverse inverse, itu sama dengan E ya kan ya? Nah, tadi Abdan bacanya full kan ya?
bolak-balik juga ya. Nah, tapi kalau untuk soal ini nggak apa-apa, cukup pakai satu aja. Nah, sekarang kira-kira persamaan ini bisa diapakan ya? Diambil yang A inverse inverse sama dengan A inverse inverse. Iya ya. Pokoknya kayak yang tadi yang kayak dua gitu Pak sampai akhirnya dapat A. Oke, oke, E-nya intinya sampai dapat diubah A, A, A bintang inverse juga, Pak. B-nya diubah jadi A bintang inverse. Oke, ya saya coba kasih ide yang lebih ini. Kalian tahu kan persamaan kan bisa dioperasikan atau dimanipulasi gitu kan? Dengan cara dioperasikan objek yang sama dari kiri atau dari kanan kan? Kira-kira persamaan ini bisa nggak dioperasikan dengan sesuatu? Dengan A. Oke, betul dengan A. Tapi dari kiri atau dari kanan? Hati-hati ya, kalian kalau ngelakuin operasi, karena grupnya belum tentu komutatif, ngoperasi dengan A kan bisa dari kiri, bisa dari kanan ya. Kalau dari kiri kan jadi A bintang B, kalau dari kanan jadi B bintang A kan ya. Gitu. Makanya kalian harus hati-hati, karena grupnya belum Dari tentu kok. Nah, ini dari kiri ya, Pak. dari kiri, Pak. Dari kiri, Pak. Betul. Dari kiri, supaya A bintangnya ketemu sama, supaya A-nya ketemu A inverse kan ya. Batal kan? Betul. Berarti A bintang A inverse bintang A inverse, inverse kayak gini. Maaf, kan? Berarti kan harus A bintang juga kan? A bintang E, betul? Nah, sekarang ini ruas kiri jadi apa? Ruas kanan jadi apa? Terus kiri jadi A inverse inverse sama dengan A. Iya, Salah. betul. Iya bener ya? Iya. Benar-benar. Ya. Nah, tapi saya pelan-pelan itu kan operasi dikurung ya. Berarti pakai sifat asosiatif dulu kan? Iya, Pak. Kurungnya pindah dulu ke depan. Jadi A operasi A inverse sama dengan, nah, A bintang E berarti sama dengan A kan? A dioperasikan dengan identitas berarti jadi A. Lalu yang ruas kiri kita ubah lagi. A kalau dioperasikan dengan A inverse itu kan berarti jadi identitas ya. Seperti itu. Lalu identitas dioperasikan dengan A inverse inverse berarti baru jadi A inverse inverse sama dengan A. Betul seperti ini langkahnya? Benar ya? Benar, Pak. Terbukti ya bahwa A inverse inverse itu sama dengan A ya. Gitu. Jadi kalian kalau mengerjakan pembuktian kayak gini, langkahnya harus benar-benar step by step ya. Nggak boleh langsung kalau di aljabar abstrak. Karena kan aljabar abstrak itu kan kita belajar sistem secara umum ya. Jadi objeknya juga umum. Belum tentu bilangan, belum tentu tambah sama kali ya. Jadi di sini kalian harus langkah demi langkah karena objeknya bisa bervariasi ya. Gitu. Oke, sip. Sekarang yang nomor 3 sudah beres. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4. Kalian disuruh buktikan bahwa A dioperasikan dengan B, inverse dari A dioperasikan dengan B, itu sama dengan B inverse dioperasikan dengan A inverse. Bagaimana caranya? Saya tanya. Kalian kalau disuruh cari inverse, berarti sebenarnya apa sih? Ayo, ingat-ingat lagi definisi inverse. Kalian kan mau cari inverse dari A bintang B. Kalau disuruh mencari inverse, itu berarti kalian mencari apa sebenarnya? Identitas. Bukan mencari identitas ya, mencari yang kalau dioperasikan menjadi identitas ya, gitu. Ya. Nah, berarti ada cara nulisnya sendiri nih untuk nomor 4 ya. Untuk nomor 4, ambil, jangan lupa ya, jangan lupa
untuk setiap A dan B elemen G, berarti kan ambil dulu A sama B-nya kan? Berarti kita ngomong gini, ambil sebarang A dan B elemen G. Ya. Nah, akan dicari suatu X elemen G sehingga sehingga A dioperasikan dengan B, kalau kalian operasikan dengan X, itu sama dengan E. Betul kayak gini? Ya kan, inverse kan berarti kita mau cari yang kalau dioperasikan hasilnya adalah identitas, ya. Nah, kita punya bahwa, nah sekarang kalian fokus ke persamaan yang ini nih. A bintang B kalau bintang dengan X itu sama dengan E. Berarti kira-kira diapakan ini? Ada yang, ada yang tahu kira-kira persamaannya bisa diapakan? E-nya bisa jadiin A operasi B dioperasikan dengan bentar. Dalam kurung A operasi B dioperasikan sama dalam kurung A operasi B inverse gak Pak? Nah, jangan. Kan kita kan mau cari A operasi B inverse-nya. Justru kita cara mikirnya kita operasikan pelan-pelan ya, satu persatu. Sebelumnya, kira-kira A bintang B dalam kurung dibintang dengan X bisa nggak diubah jadi apa? A bintang X-nya Ya, gimana? Jadi X bintang A X-nya bintang B diganti A bintang B inverse. Oh, jangan. Justru bukan itu yang dicari ya. Jangan X sama dengan A bintang B inverse. Justru nanti kita mau membuktikan bahwa X-nya itu sama dengan B inverse A inverse ya. Kayak gitu. Jangan X sama dengan A bintang B inverse ya. Nanti nggak ada gunanya ya. Justru itu yang ditanya, yang dicari ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu. Di sini ada nggak sifat grup yang bisa kalian gunakan untuk mengubah ini? Terutama di kurungnya asosiatif itu. Pak. Betul, asosiatif. Berarti jadi apa kalau dia asosiatif? A bintang dalam kurung B bintang X Iya, tutup kurung. betul. A bintang dalam kurung B bintang X kan sama dengan E. Nah, sekarang kira-kira ada nggak operasi yang bisa kita lakukan untuk memanipulasi persamaan ini? Dioperasiin dari kiri A inverse kan Pak? Bagus, Fikri. Kita operasikan dengan A inverse ya. Sip. Dioperasikan dengan A inverse ya. Tuh. Nah, sebenarnya ini caranya panjang tapi nggak apa-apa. Karena kita udah tahu asosiatif, saya percepat aja ya. Ini nanti sama dengan, kalau dioperasikan dengan A inverse, berarti E-nya juga dioperasikan dengan A inverse. Jadi seperti ini kan. A inverse bintang E ya. Gitu. Oke. Ruas kiri kira-kira jadi apa ruas kiri? Pakai asosiatif ya Pak. Ya, boleh pakai asosiatif, tapi saya langsungkan saja. Kira-kira jadi apa sisanya nanti yang di sebelah kiri? B bintang X. B bintang X, betul. Ruas kanan jadi apa ruas kanan? A inverse. Cuma A inverse, bagus ya. Nah, sekarang kira-kira persamaan ini bisa dioperasikan dengan cara apa lagi ya? Sama Pak, tapi pakai B inverse. Betul. Pakai B inverse dari kiri ya. Oke. Jadi ini nanti B inverse dibintang dengan B bintang X. Berarti sama dengan B inverse bintang A inverse kan? Berarti ruas kirinya jadi apa? Jadi X. Tinggal X doang kan? Nah, terbukti nggak? X sama dengan B inverse bintang A inverse, betul? Betul.
Betul ya, gitu caranya. Tapi jangan lupa ya, saya baru ingat tadi dari kelas sebelah. Ini kan kalian baru buktikan yang ruas kanan ya, A bintang B bintang X ya. Jangan lupa nanti kalian tulis ya, dengan cara serupa jika X itu adalah elemen dari G sehingga X itu bintang dari X bintang A bintang B itu sama dengan maka sama ya, X sama dengan B inverse bintang A inverse ya. Seperti itu ya. Ya udah, berarti terbukti bahwa A bintang B inverse sama dengan B inverse bintang A inverse ya. Oke. Itu ya. Jadi ini pembuktian mungkin memang agak rumit ya, tapi ini masih sifat-sifat klasik ya. Seperti itu. Nah, sekarang saya tanya. Di soal latihan, nomor 5 sama nomor 6 itu saya menuliskan soal latihan kayak gini. Cara apa yang paling mudah untuk membuktikan sifat 5 sama sifat 6? Kira-kira dari kiri ke kanan ini diapain sih caranya? Dioperasikan dengan A, Dengan apa? dengan A inverse dari kiri. Betul, dioperasikan dengan A inverse dari kiri. Ini nanti tinggal B sama dengan C ya. Kalau yang bawah gimana kalau yang bawah? Dengan C inverse dari kanan. Betul, ini dioperasikan dengan C inverse dari kanan. C-nya batal, tinggal A sama dengan B ya. Gitu. Ingat ya, dari tadi kan saya agak panjang ngomongnya ya. Kalian ngomong harus dioperasikan, terus saya tanyakan dari kiri atau dari kanan ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalian harus spesifik ya operasi kiri dari kanan. Karena operasinya belum tentu komutatif ya. Kalian tahu nggak operasi apa yang dia bisa membentuk grup tapi operasinya nggak komutatif? Ada yang kalian kenal? Kalau boleh saya kasih petunjuk, itu salah satu materi di SMA kalau kalian dapat ya. Matrix, Pak. Bagus ya. Contoh paling gampangnya adalah matriks kan. Matriks kalau perkaliannya dibalik hasilnya nggak sama kan. Makanya kalian kalau ngelakuin perkalian matriks harus hati-hati kan dari kiri atau dari kanan kan. Ya, gitu. Kecuali kalau komutatif, terserah mau 5 kali 3 atau 3 kali 5 terserah sama aja kan ya. Nah, tapi beberapa objek tuh nggak boleh sembarangan dikali terserah suka-suka dari kiri atau kanan ya. Harus diatur. Itulah alasan saya meminta kalian untuk spesifik ya, dikalinya dari mana. Seperti itu. Oke, untuk teorema 21 sudah terbuktikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mau Pak, nanya, Pak? Oh iya, boleh Abdan, silahkan. Ilyas dulu, Pak. Ilyas dulu. Oh, Ilyas dulu ya, sorry, sorry. Ya, Ilyas. Nggak mau nanya, ini kalau kalau pas ujian boleh nggak pakai kata-kata tadi dengan cara serupa? Nah, itu ada di zona abu-abunya para dosen itu. Pertanyaan bagus. Ada dosen yang mikir, ih enak banget pakai cara serupa gitu ya. Nah, tapi kalau memang caranya benar-benar mirip, boleh-boleh aja. Ya nggak apa-apa. Karena kalau di buku juga kayak gitu kok. Kalian pernah nggak sih ngeliat pembuktian terus gara-gara caranya mirip jadi similarly atau the same method atau gimana gitu? Sering kan kayak gitu kan ya? Iya sih, dosen ngeliatnya agak tabu tapi nggak apa-apa harusnya boleh. Ya habis kan ngapain kan nulis yang sama panjang ulang berulang kali kan ya? Nggak apa-apa, boleh. Kalau dari saya sendiri saya persilahkan. Boleh. Tapi harus ditulis dulu cara yang pertama ya. Jangan ujuk-ujuk langsung serupa ya. Kan tadi kan buktiin inverse kiri kanan ya. Berarti yang inverse kirinya tulis dulu. Nah, inverse yang kanannya baru boleh tulis dengan cara serupa. Gitu ya? Oke. Thank you loh ya atas pertanyaannya ya. Itu jadi pembicaraan dosen tuh menarik ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kasih juga, Pak. Saya mau Silakan, nanya, silakan. Pak. Silakan. Yang 5 sama 6 itu bukannya poinnya sama ya, Pak? Beda, Atau beda. Kalau yang 5 dari kiri, yang 6 dari kanan yang sama. Kelihatan bedanya?
Oh iya, kan belum Hmm, tentu komutatif ya, Pak. iya, belum tentu komutatif ya. Makanya kan tadi saya ingatkan ya, hati-hati melakukan operasi di grup, karena grup itu nggak mesti komutatif ya. Bisa dari kiri atau dari kanan ya, gitu. Ada lagi yang mau Masih, ditanyakan? Pak. Oke, sama-sama. Sudah cukup mungkin ya pertanyaannya ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Siapa tahu saya kelewat materi atau ada yang bisa kita explore ya. Oke, cukup. Dan kita sekarang lanjut ke, nah sebenarnya topik berikutnya adalah grup ini ya, grup berhingga. Tapi karena keterbatasan waktu saya izin skip dulu ya, karena ada materi yang lebih penting. Jadi anggaplah ini pengayaan. Kalau ternyata kita nggak sempat bahas di kelas, berarti kalian kerjakan mandiri saja ya. Tapi kalau ada yang mau nanya-nanya di grup silahkan ya. Paling saya akan berikan clue saja nanti. Oke, coba kita lihat ya. Sekarang kita lanjut ke subbab berikutnya. Subgrup ya. Jadi tadi sifat umum grup, sekarang kita ke subgrup. Kalau artinya sub, itu berarti kan lebih kecil ya, atau lebih dalam ya. Nah, berarti secara kasar, kalian bisa bilang subgrup itu adalah grup yang lebih kecil. Ya enggak? Karena memang benar, subgrup itu adalah grup yang lebih kecil ya. Oke, berikut definisinya. Misalkan G bintang itu adalah sebuah grup. Jadi kalian harus punya grup dulu nih sebelum ngomong subgrup ya. Nah, sistem matematika yang baru, H bintang, ya, himpunan H yang dilengkapi dengan operasi bintang, disebut sebagai subgrup dari G bintang. Jika hanya adalah subhimpunan dari G, dengan hanya tidak boleh kosong, dan H bintang itu juga membentuk sebuah grup ya. Seperti itu. Jelas ya nggak boleh kosong ya. Ya kalian kalau impunannya kosong mau ngoperasin apa? Nggak bisa kan? Ya, itu jelas kenapa hanya nggak boleh kosong. Dan H itu adalah subset dari G ya. Kan kalau subset itu ibaratnya kayak isinya G dikurangin. Ya nggak? Jadi dia itu merupakan subgrup kalau isi grupnya itu dikurangin, isi himpunannya, tapi masih membentuk grup ya. Gitu. Oke? Nah, sekarang kalau kalian punya grup apapun, ada dua sistem matematika yang pasti merupakan subgrup dari G, yaitu kalau semua elemennya kalian buang kecuali identitas. Jadi himpunan yang isinya identitas sendirian sama operasi yang sama, itu pasti membentuk grup ya. Karena kan identitas kalau dioperasi dengan identitas jadi identitas lagi kan? Ya, gitu. Nah, contoh lain adalah grup G bintang sendiri. Kan gini, syaratnya kan subhimpunan. Tapi G sendiri itu subhimpunan dari G, ya enggak? Ya kan? Ya berarti G bintang sendiri itu subhimpunan dari G bintang kan? Berarti merupakan subgrup dari G bintang sendiri, ya kan ya? Gitu. Nah, itu disebut sebagai subgrup trivial dari G bintang. Ada yang tahu artinya apa trivial? Apa artinya trivial? Jelas. Ah, betul. Jelas atau sepele ya. Itu ya. Benar. Sangat jelas bahwa himpunan yang cuma satu isinya atau isinya semuanya itu jelas-jelas merupakan subgrup ya. Makanya julukannya namanya subgrup trivial. Oke? Nah, tapi kalau kalian bisa menemukan subgrup yang lain selain yang trivial, selain yang dua ini, itu namanya subgrup sejati ya. Proper subset ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Gitu. Oke. Sekarang kita tugasnya adalah membuktikan subgrup secara umum dan lengkap ya. Kalian kalau disuruh membuktikan subgrup, kalau membuktikan bahwa H bintang itu subgrup dari sebuah grup, berarti kalian harus buktikan bahwa H bintang itu juga grup ya kan ya. Berarti cara membuktikannya kayak grup kemarin kan? Ya. Tapi yang pertama, kalian harus buktikan bahwa hanya itu subset dari G dan hanya juga tidak kosong. Itu ya kan ya?
Habis itu, caranya sama kayak grup kan? Kalian buktikan bahwa operasi bintang itu tertutup di H, ya kan ya? Jadi kalau untuk setiap A dan B di H, berlaku A bintang B-nya juga di H. Itu kan kemarin kalau sifat-sifat grup kan ya? Lalu kalian buktikan bahwa operasi bintang itu asosiatif ya, seperti ini. Oke? Berikutnya, kalian harus buktikan bahwa ada identitas di H dan juga ada inverse untuk setiap unsur di H. Gitu kan cara pembuktian grup secara umum kan ya? Gitu. Nah, tapi untungnya subgrup itu kan sangat mirip dengan grup kan ya? Jadi pasti banyak sifat yang mirip dengan grupnya kan ya? Jadi H sama G itu kan banyak sifat yang mirip. Akibatnya, kalian tidak usah membuktikan semua sifat ini. Dan ini mohon maaf ya, saya lupa ganti nomornya. Ini 3, ini 4, sama ini 5. Maaf, kelewat tadi. Ya, oke. Nah, jadi kalian kalau disuruh membuktikan subgrup, kalian gak usah repot-repot buktiin lima-limanya ya. Contohnya yang paling gampang adalah keasosiatifan operasi. Coba kita lihat. H bintang sama G bintang, itu operasinya sama nggak? Sama, Pak. Sama kan? Kalau grup sama subgrup operasi kan harus sama ya. Nah, kalau di G udah dibuktikan bahwa operasinya itu asosiatif, berarti kira-kira di subgrupnya akan asosiatif juga nggak kira-kira? Akan asosiatif juga kan? Ya, kan operasinya sama. Kan ibaratnya ya, subgrup itu operasinya sama, tapi isinya G itu dikurangin jadi H kan? Cuma isinya doang yang diganti kan? Jadi kalau sifat-sifat terkait operasi itu pasti masih berlaku ya. Nanti juga sama ya, kalau G-nya komutatif, berarti hanya pasti komutatif juga kan? Ya, gitu. Oke, sekarang yang harus kalian buktikan berarti adalah buktikan bahwa ini tidak kosong ya. Yang kedua, operasinya masih tertutup. Nah, tapi yang ketiga ini tidak usah dibuktikan lagi. Karena kalau kalian bisa membuktikan sifat yang keempat, berarti sifat yang ketiga ini otomatis akan terbukti ya. Kok bisa? Kenapa nggak usah buktiin yang nomor 3 lagi? Karena hasil dari inverse identitas, jadinya udah pasti yang ketiga itu terdapat identitas. Kurang tepat ya. Lebih tepatnya lagi, memang benar hasil identitas, tapi kita mau meyakinkan kan apakah identitasnya ada di H ya kan ya? Seperti itu. Nah, kenapa ada di H? Karena kan kita udah buktikan bahwa H itu bersifat tertutup ya kan ya? Nah, berarti kalau A-nya itu elemen H dan inverse-nya itu juga elemen H, berarti hasil operasi A sama B juga ada di H dong, ya nggak? Kan tertutup operasinya kan? Berarti E-nya itu juga elemen dari H. Otomatis membuktikan yang nomor 3 kan ya? Gitu. Oke? Jadi kalian itu cukup membuktikan bahwa subhimpunannya tidak kosong, operasinya tertutup, dan juga ada inverse ya untuk setiap unsur lebih sedikit kan daripada yang grup kan. Yang grup kan kalian harus buktiin sampai 5 ya. Kalau subgrup kalian cuma buktiin sampai 3 syarat doang ya. Seperti itu. Oke? Nah, ini semua diringkas jadi satu teorema. Jadi kayak gini. Misalkan G bintang itu sebuah grup. Jika H adalah sebuah himpunan sehingga H itu subset dari G dan H itu tidak kosong, dan untuk setiap A dan B di H itu hasil operasinya juga ada di H, dan untuk setiap A elemen H berlaku bahwa inverse-nya juga ada di H, berarti ya sudah selesai.
H bintang adalah subgrup dari G ya. Seperti itu. Nah, mari kita coba teorema ini untuk mengerjakan soal latihan 23. Oke. Diketahui bahwa himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan Z plus itu kan grup komutatif. Kemarin sudah dibuktikan ya dengan contoh yang saya buat sendiri. Nah, sekarang coba yang nomor satu. Periksa apakah himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari Z plus. Subgrup bukan kira-kira R dari Z. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Enggak, Pak. Kenapa enggak, Fikri? Karena kan Z itu himpunan bilangan bulat. Nah, Mm-mm, sedangkan yang himpunan Z itu kan himpunan bilangan bulat. mm-mm. Sedangkan yang R itu bilangan real. Sedangkan syarat jadi subgrup kan itu berarti harusnya R subset Z. Sedangkan bilangan real itu justru sorry, bilangan bulat itu justru harusnya jadi subsetnya bilangan real, Pak. Betul ya, gampang ya. Yang nomor satu ya. Ini jelas-jelas bukan subgrup karena bilangan real kan bukan subset dari bilangan bulat ya. Tapi kayaknya kalau dibalik jadi subgrup nggak menurut kalian? Kalau Z plus subgrup dari R plus nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ya, kebetulan ya, karena operasinya sama dan bilangan bulatnya juga tertutup ya. Gitu. Jadi jangan kebalik nanti. Oke? Sip. Berarti nomor satu bukan ya. Nah, sekarang yang seru adalah yang nomor dua. Ya, ntar. Ini saya hapus dulu aja. Yang nomor dua itu sebenarnya kalau saya boleh spoiler, itu sudah fix merupakan subgrup ya. Nah, tapi di sini kita belajar bagaimana caranya membuktikan bahwa dia adalah subgrup menggunakan teorema yang sudah kita bahas tadi ya, teorema 22. Oke, mungkin supaya kelihatan, saya akan coba eh, crop ini juga ya. Nah, saya hapus dulu. Nih, kalian kalau membuktikan dia merupakan subgrup, kalian cukup pakai teorema ini saja. Ya, oke? Tuh, misalkan G adalah sebuah grup ya. Terus ini karena mohon maaf belum rapi, saya akan crop. Nah, kalian sambil nunggu saya merapikan gambar, silahkan langsung coba ada yang ngomong gimana cara membuktikan bahwa himpunan bilangan bulat genap itu merupakan subgrup dari himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Gimana caranya kira-kira? Ini saya masih coba ngatur ini ya. Hmm, kok nggak ini ya? Nah, gimana? Ya udah, kalian ikutin teoremanya saja kan? Langkah pertama untuk membuktikan subgrup gimana? Langkah untuk membuktikan subgrup. Buktikan tidak kosong. Buktikan tidak kosong dan Eh, Oh, subset dan merupakan subset dari subsetnya. iya, buktikan bahwa subgrup. tidak kosong dan juga merupakan subset kan ya? Seperti itu. Oke? Nah, berarti kita ngomongnya kayak gini nih. Nanti kalau di soal keluarnya periksa, itu ibaratnya kita belum tahu ya dia merupakan subgrup atau bukan ya. Nanti pas di pembuktian kalian langsung klaim aja kalau gitu ya. Jadi nanti kalau disuruh menjawab yang nomor dua, kalian langsung ngomongnya ntar. Ini saya dulu. Ntar saya rapin dulu. Loh, ntar, sorry. Nah, kalian ngomongnya kayak gini. Akan dibuktikan bahwa himpunan bilangan genap, bulat genap ya, yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan, merupakan subgrup dari himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan ya, Z plus. Nah, tidak kosong. Ini berarti syarat pertama ya, syarat satu. Tidak kosong karena kenapa nggak kosong?
Kalau kalian disuruh buktiin nggak kosong, kalian cukup ambil satu elemen aja yang ada di dalam E. Contohnya, satu elemen di E, contohnya siapa? Unsur identitasnya apa? Berapa itu unsur identitasnya? Kayak ini kan penjumlahan ya. Eh, Mm-mm. Nol ya, Pak. Iya, boleh ya. Biasanya yang biasa dibuktikan ada tuh adalah unsur identitas ya. Contohnya E nggak kosong karena punya isi contohnya nol ya. Nol elemen E ya. Nol bilang genap kan ya? Gitu. Kalian mau ambil nol kek, mau ambil 2, mau ambil 4, nggak masalah ya. Yang penting kalian buktikan bahwa dia tidak kosong. Ya memang jelas ya kalau ngambil elemen nggak kosong kan gampang ya. Nah tapi masalahnya kadang-kadang ada himpunan yang aturannya agak rumit jadi harus dipastikan tidak kosong ya. Gitu. Oke. Lalu apa yang dibuktikan? Tidak kosong dan apa tadi yang nomor satu? Yang itu subset dari bilangan bulat. Iya, kalian harus buktikan bahwa E adalah subset dari Z ya. Sebenarnya ini jelas ya, tapi kalian jelaskan kenapa? Kenapa E subset dari Z? Karena nol bilangan bulat, Pak. Bukan nol doang. Kalau kalian disuruh buktikan subset, Karena berarti Mm-mm. karena jika ada X anggota E gitu ya Pak. Mm-mm. Sehingga ada juga X anggota Z. Betul ya, karena kalau X anggota E, maka X anggota Z. Tapi kamu ngomongnya masih kurang spesifik ya, karena di sini himpunannya sudah jelas. Kamu bisa kamu harus jelaskan secara lebih spesifik. Jadi lebih lanjut, kenapa sih semua elemen di E itu ada di Z? Kenapa ya? Nah, untuk sembarang X gitu, Pak. Udah nggak pakai X-Xan lagi. Oh E enggak. itu isinya apa? Oh, bilangan bulat. Bilang genap. Nggak Gelap, cuma gelap, genap, gelap. bulat genap ya. Karena setiap bilangan bulat genap merupakan Z itu apa Z? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Iya. E itu subset dari Z karena setiap bilangan bulat genap merupakan bilangan bulat kan? Ya jelas sih, klasik ya. Tapi kalian harus bisa ya nulis kayak gitu ya. Jangan lupa. Oke, ini yang syarat pertama berarti sudah terpenuhi ya. Oke. Nah, sekarang kalian ambil syarat yang kedua. Untuk setiap A dan B di H, berlaku A operasi B itu ada di H juga. Berarti gimana cara membuktikannya atau cara menulisnya? Kalau udah ada kata untuk setiap, berarti kalimat awal buktinya gimana? Diambil Ambil sembarang ya, Pak. A, koma B. Mhm. Ambil A, koma B, di mana? Ambil A, koma B, Elemen elemen, elemen E. iya, elemen E. Nanti jangan lupa kalian kalau baca itu atau nulis harus lengkap ya. Jadi di sini kita benar-benar belajar menulis secara rigoros ya, belajar matematika secara detail ya. Jadi ambil A, koma B, elemen A, elemen E, maaf. Terus gimana? Terus gimana? Setelah ngambil A, koma B elemen, kalian harus tunjukkan apa bawah? Operasi B elemen E. Iya, operasinya apa operasinya? Penjumlahan. Iya, penjumlahan. Di sini saya akan langsung tulis saja ya. Maka A ditambah B itu elemen E. Nah, sekarang kalian jawab kenapa? Atau apa artinya A tambah B elemen E? Atau kenapa sih kalau A sama B-nya elemen E,
Berarti A tambah B-nya juga elemen E. Karena Nah, setiap bilangan bulat yang karena kalau bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat lain, hasilnya tetap bilangan bulat, Pak. kamu lupa satu syarat lagi. Apakah cuma bilangan bulat? E itu himpunan apa Genap, tadi? Pak. Genap, Pak. Nah, Oh iya, betul. genap. Tadi tambahin genap ya. Karena Iya, Pak. jumlah dua bilangan bulat genap juga menghasilkan bilangan bulat genap ya. Gitu. Oke? Berarti udah ya, terbukti yang tertutup ya. Sekarang satu lagi. Buktikan bahwa inverse-nya ada di E juga. Nah, gimana berarti caranya? Kalian harus buktikan bahwa setiap elemen itu punya inverse di H ya. Jadi setiap elemen di H itu punya inverse juga di H. Gimana caranya? Karena terdapat Mungkin sebelum karena terdapat, kita mulai nulisnya gimana dulu? Ambil A untuk elemen E, Dia betul, Najwa. Terima kasih. Ambil A, elemen E dulu ya. Sip. Ambil A, elemen E. Siapa inverse-nya? Kira-kira kalau terhadap operasi penjumlahan? minus A. Bagus. Minus A. Nah, maka A inverse sama dengan negatif A. Selesaikan kalimatnya. Berarti minus A-nya gimana berarti? Ikuti aja teoremanya. A pangkat min satunya gimana itu? elemen E. Elemen E, betul. Berarti ibaratnya A inverse-nya atau minus A-nya itu ada di E juga kan? Sekarang kenapa? Kenapa kalau A ada di E, berarti negatif A juga ada di E? Klasik aja ini, cuma cara Karena ngomong. karena negatif minus A itu inverse dari A. Nah iya, kalau masalah inverse-nya nanti akan dibuktikan sendiri. Tapi kenapa kok minus A itu ada di E juga? Kayak gitu. Karena negatif A juga bilangan bulat genap. Iya betul, mantap ya. Karena jika A, itu, karena jika A adalah bilangan bulat genap, maka negatif A juga bilangan bulat genap. Dan berlaku bahwa, nah tadi dan apa Fikri tadi yang bilangnya bahwa karena dia berlaku sifat inverse ya. Nah baru di sini tunjukkan. Berarti sifat inverse-nya gimana? Berarti sifat inverse-nya? Eh, A, A ditambah minus A Betul, lanjutkan. sama dengan minus A ditambah A sama Sama dengan dengan minus A tambah A, identitas yaitu nol. sama dengan nol ya. Jadi kebetulan memenuhi syarat inverse ya. Yang kalau dijumlahkan bolak-balik hasilnya jadi identitas atau nol kan ya. Gitu. Ya sudah ya. Selesai. Setelah selesai, kalian tutup dengan kata terbukti ya. Terbukti bahwa E plus merupakan subgrup dari Z plus ya. Seperti itu. Oke. Itu ya cara membuktikan subgrup ya. Nah, berhubung saya sudah membuktikan, soal berikutnya juga tentang membuktikan subgrup. Nah, sekarang kalian yang coba untuk menjawab secara lebih mandiri. Ya. Oke, ini saya delete aja ya, karena ini udah. Loh, tantar. Oh, sorry. Ntar ya. Saya copy dulu. Saya pindah ke bawah. Ini karena untuk ngerjain soal berikutnya ya, ntar. Nah, yang nomor 3 berarti ya. Yang nomor 3 sekarang. Nih, diketahui bahwa himpunan bilangan real positif yang dilengkapi dengan operasi perkalian atau R plus kali itu adalah grup komutatif ya.
Nah, sekarang tugas kalian ini agak lebih rumit ya karena bentuk himpunannya agak rumit. Periksa apakah himpunan bilangan rasional positif Q bintang sama dengan A per B dengan A dan B-nya adalah bilangan asli yang dilengkapi dengan operasi perkalian merupakan subgrup dari R plus kali. Ya, gitu. Mari kita coba. Hmm, ini saya biruin dulu ya. Nah, coba periksa apakah himpunan bilangan rasional positif yang dilengkapi dengan operasi Q bintang dan Q plus kali itu merupakan subgrup. Berarti caranya gimana caranya? Ini kayaknya mencarinya agak jauh ya. Jadi saya, nah, satuin dulu. Langkah pertamanya gimana berarti? Silahkan diikuti teoremanya. Cek dulu Pak, yang bilangan rasional positif ini kosong atau enggak. Nah, betul ya. Jadi untuk yang nomor tiga, kebetulan tuh dia memang merupakan subgrup ya. Jadi gini, nanti kalau kalian ketemu soal yang nggak tahu ini subgrup atau bukan, kalian udah harus pinter nih, udah harus ngeklaim dulu dari awal ya. Udah tahu bahwa oh ini subgrup atau oh ini bukan subgrup ya. Lalu kalian jelaskan alasannya, oke? Nah, kebetulan yang nomor tiga ini merupakan subgrup. Kalau merupakan subgrup, berarti kalian langsung klaim dengan bahasa yang sama ya. Kalian langsung bilang, akan dibuktikan bahwa Q plus kali, sorry, bahwa Q plus kali itu merupakan subgrup dari R plus kali. Ya, gitu. Nah, yang pertama apa dibuktikan? Q plus tidak kosong ya. Kenapa Q plus nggak kosong? Karena ada satu karena setidaknya ada satu elemen Pak di Q plus, misalkan eh, identitas ya. Oke. Terserah ya. Kalau ngebuktikan nggak kosong kan bilang aja nih ada kok isinya siapa misalnya kan gitu ya. Nah kalian gak usah susah-susah mikir isinya siapa ya. Terserah kalian kok. Ya. Isinya bisa berapapun. Misalnya berapa tadi identitas ya. Kalau identitas berarti berapa identitasnya kalau di Q plus? 1/1. Satu per satu ya. Oke. Satu per satu itu merupakan elemen dari Q plus ya. Betul. Dan apa tadi syarat satu? Nggak kosong dan Subset iya. Q Siapa? plus Mhm. Q plus subset dari real positif Pak. Oke, bagus. Q plus adalah subset dari real positif ya. Nah, sekarang jelaskan dalam kata-kata kenapa Q plus adalah subset dari real plus. Jadi Q plus itu subset dari real plus karena Karena semua bilangan rasional positif merupakan subset dari bilangan real positif. kata subsetnya dihilangin aja ya. Jadi bilangnya karena setiap bilangan rasional positif adalah bilangan real positif. Gampang kan? Karena setiap bilangan rasional positif merupakan bilangan real positif. Lebih make sense kan? Ya? Dan lebih gampang juga ya? Betul. Dan ya terbukti bahwa dia subset yang tidak kosong. Berarti sekarang apa langkah berikutnya? Cek tertutup. Iya, cek tertutup ya. Syarat yang kedua ya. Bagaimana cara menulisnya? Kalian kalau udah sering latihan soal, nanti lama-lama cara nulisnya sama kayak gitu terus ya. Pokoknya di sini di matematika kalian belajar menulis secara terstruktur, ya, gitu. Diambil A, koma B, Mm-mm. Ambil, oke. A koma B-nya gimana A koma koma B-nya? iya, A per B, koma Mm-mm. C per D, misalkan. Itu Oke, elemen dari
Q positif. Bagus ya. Nah, karena kebetulan bentuknya di sini pecahan, kalian jangan mengambil A, B ya. Ambilnya langsung aja A per B sama C per D ya. Supaya lebih jelas ya. Supaya lebih gampang dioperasinya ya, kayak gitu. Ambil A per B dan C per D di Q plus ya. Maka, nah, setelah kalian ambil dua itu, bagaimana berarti? Per B plus C per D elemen Q plus. Nah, kalian harus buktikan bahwa A per B ditambah C per D itu elemen Q plus kan? Arahnya betul ke sana. Tapi, eh, wait. Lagian kenapa Dikali ya, tambah? Pak. Iya kali. Sorry. Kalau ditambah nggak bisa soalnya ya. Karena ini perkalian. Oke, betul. Kalian akan buktikan bahwa A per B dikali C per D itu elemen dari Q plus juga ya. Nah, tapi caranya nggak langsung ke sini dulu. Karena kalian perlu pakai sifat-sifat dulu. Kan yang jadi pertanyaan nanti kan A per B kali C per D itu apa, ya? Nah, tapi sebentar. Kira-kira A sama B sama C sama D itu apa sih? Bilangan bulat Bilangan bulat, Pak. positif. Positif. Nah, itu harus dicatat ya. Bilangan bulat positif itu harus lengkap juga. Kan tadi kan syarat keanggotaan Q plus itu kan pecahan yang penyebut dan pembilangnya semuanya bilangan asli kan? Bilangan bulat positif kan? Berarti A, B, C, dan D itu semuanya bilangan bulat positif ya. Dan, nah sekarang di sini diperjelas. A per B dikali C per D itu sama dengan apa ya? C per BD. A kali C per B kali D. Nah, di sini sudah benar. A kali C per B kali D ya, hasil operasinya itu ada di Q. Tapi kenapa bisa ada di Q plus? Karena A kali C merupakan bilangan bulat positif dan B kali Mm-mm. D juga bilangan bulat positif. Ya, mantap Fikri, betul. Karena A dikali C dan B dikali D itu semuanya adalah bilangan real, bilangan bulat positif ya, gitu. Oke? Ups. Jadi, lihat kan, kita kemarin kalau membuktikan sifat-sifat objek yang udah aneh kayak bilangan rasional gitu, kita pakai sifatnya bilangan bulat atau bilangan real kan ya. Di sini kenapa A kali C sama B kali D itu elemen N? Karena kita sudah tahu ya, hasil kali sama jumlah dua bilangan asli, hasilnya juga bilangan asli. Betul? Gitu ya? Oke deh, berarti yang syarat dua terpenuhi ya. Hasil operasi dua bilangan rasional positif itu juga bilangan rasional positif ya. Gitu. Berarti sekarang apa langkah berikutnya? Cari ini, Pak. Cari inverse. Betul. Sekarang kita harus buktikan bahwa setiap elemen itu punya inverse ya. Bagaimana menulisnya? Ambil A per B, Mhm. anggota dari Q plus. Oke, sekarang kalian harus ambil sebarang elemen di himpunan itu kan, di Q plus kan? Oke. Nah, berikutnya gimana nih? Ini ada beberapa kemungkinan, tapi saya mau tahu nih kira-kira setelah ini kalian nulisnya kayak gimana? Depannya benar ya, A per B-nya ada di Q plus. Sekarang gimana? Maka berlaku B per A elemen Q plus. Wah, langsung ya. Kamu berarti nembak bahwa inverse-nya adalah B per A ya? Betul. Benar, B per A-nya adalah elemen Q plus maaf ya. Nanti dia merupakan inverse. Nah, tapi sepertinya sebelum ke sana ada hal-hal yang kamu harus tuliskan dulu. Kayak syarat dua. Di syarat dua kamu nulis apa dulu tadi? Kalian pada nulis apa dulu itu? Maka,
A, B dengan bulat positif dan A-nya tidak sama dengan nol. Iya, nggak usah ngomong sama dengan nol lagi ya, karena kan A-nya kan elemen N. Elemen bilangan asli kan? Bilangan asli kan tidak mungkin nol ya, gitu. Jadi jangan khawatir dengan nilainya nol atau tidak ya. Tapi kita tulis bahwa A sama B-nya adalah bilangan asli dan B per A itu juga ada di Q plus kan ya, seperti itu. Ya dong, karena kan B sama A-nya kan bilangan asli. Berarti B per A itu kan bilangan asli bagi bilangan asli juga kan? Berarti bilangan rasional positif kan ya? Gitu. Lalu kan udah terbukti inverse-nya ada di apa namanya? Ada di Q plus ya. Nah, kalau syarat inverse-nya berarti gimana syarat inverse-nya berarti? Berarti kalau A per B Mhm. dioperasikan dengan B per A Operasinya apa? kali A per B Kali dikali Betul. B per A sama Mhm. dengan B per A dikali A per B Mhm. sama dengan eh, identitasnya itu satu per satu. Iya. Ada yang nulis satu, tapi nggak tahu saya pengen saklek nulis satu per satu ya, karena kan kita udah sepakat bentuknya pecahan. Nah, udah terus gimana dong jadi nih setelah ini? Sudah selesaikah pembuktiannya? Udah selesai belum pembuktiannya? Betul, Pak. Apa yang belum? Eh, Lalu, Kan tidak kosong dan subhimpunan, dah. Hasil operasinya tertutup ya. Lalu inverse-nya ada. Berarti gimana dong? Itu ya Pak. Apa B dikali sorry, B per A dikali A per B itu sama kayak B dikali A dibagi A dikali B. Oh iya, benar-benar benar. Ini saya perjelas dulu ya. Benar-benar mungkin alangkah baiknya kalau saya tulis kayak gini ya. A kali B, ini saya taruh di belakang aja kali ya. Ini A kali B per B kali A, dan kita bisa pakai sifat komutatifnya ini ya, bilangan bulat ya. Berarti sama dengan A per B dikali per A kali B ya. Sama dengan satu per satu. Ini nanti juga sama dengan B per A dikali A per B gitu ya. Betul. Nah, intinya tuh saya mau bilang bahwa sebenarnya kita udah selesai membuktikan ya. Tapi kalau disuruh menutupnya gimana? Saya mau tahu. Iya, biasa kan ya kita menutup ngasih tahu kalau ini udah selesai loh buktinya ya. Terbukti bahwa ya udah ulangin aja kalimat ini ya. Terbukti bahwa Q plus kali merupakan subgrup dari R plus kali. Gitu ya cara membuktikannya ya. Gitu. Dan jangan lupa simbol kotak ini biasa ya saya pakai kalau selesai membuktikan. Dan ini tabnya saya tarik sampai ujung. Gitu ya. Oke, terbukti ya. Dan ini salah, ini bukan nomor 2, ini nomor 3. Gitu ya. Jadi gitu nanti kalian harus biasa kayak gitu kalau membuktikan subgrup ya. Oke. Sekarang pertanyaannya yang nomor 4 sama nomor 5. Oh, nggak ada di sini, maaf, maaf. Nomor 4 sama nomor 5. Periksa apakah himpunan bilangan rasional positif yang tidak sama dengan satu yang dilengkapi dengan operasi perkalian ini merupakan subgrup. Yang nomor 4 subgrup bukan? Sama, operasinya perkalian, tapi sekarang himpunan bilangan rasional positif yang tidak sama dengan satu. Subgrup bukan? Bukan, Kenapa bukan subgrup? karena identitasnya nggak ada di situ. Iya, betul. Kan unsur identitas perkaliannya kan satu.
Lah kalau satunya kalian keluarin, kalian bilang nggak boleh ada satunya, ya udah nggak jadi grup kan, nggak bisa jadi subgrup kan, gitu. Nah tapi kan muncul pertanyaan nih, kan tadi Bapak kan nggak ngasih syarat harus ada identitas, Pak. Kenapa sekarang Bapak bisa ngomong kalau ini nggak ada identitas jadi nggak jadi subgrup? Nah, karena ada sifat lain yang terlanggar. Kira-kira kalau satunya nggak ada, berarti sifat apa yang terlanggar selain identitas? Inverse, Yang Pak. tiga, Pak. Inverse. Inverse kurang tepat, karena inverse mah ada-ada aja kan. Tiga, inverse-nya sepertiga, ada. Kalau lima, ada seperlima ya inverse-nya ya. Berarti sifat mana yang dilanggar? Sifat mana yang terlanggar? Nah, saya bisa bantu. Tiga kan ada elemen ada di Q plus. Sepertiga kan ada di Q plus juga. Kira-kira kalau dikalikan hasilnya jadi apa? Satu. Satu. Iya, tiga kali sepertiga itu sama dengan satu kan, tapi satunya ada di Q nggak? Enggak. Nggak ada kan tadi dibuang kan ya? Nah, bayangin kalian punya dua elemen di Q plus, tapi hasilnya nggak ada di Q plus. Berarti sifat apa itu yang dilanggar? Tidak Tidak tertutup. tertutup. Tidak tertutup ya, gitu. Jadi nggak mesti pakai syarat apa adanya identitas ya. Kalau identitasnya kalian buang, sifat yang terlanggar itu adalah sifat ketertutupan ya. Operasinya jadi tidak tertutup lagi ya. Gitu. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kalian buang satu elemen yang penting, kalian ilangin aja satu, bisa jadi nggak langsung jadi subgrup lagi ya. Gitu. Kan bedanya nomor 3 sama nomor 4 kan kayak gitu. Yang nomor 4 satunya dibuang kan? Gitu. Nah sekarang yang nomor 5. Nah yang nomor 5 itu nggak saya bilang subgrup ya. Karena memang nggak bisa jadi subgrup. Jadi saya bilang aja grup. Sekarang kalau himpunan bilangan rasional yang tidak negatif. Apakah dia merupakan sebuah grup? Kalau grup kenapa? Kalau bukan grup apa masalahnya? Kalau mau cepat mikirnya, kalian bandingin aja nomor 3 sama nomor 5. Kira-kira apa bedanya nomor 3 sama nomor 5? Nggak, Pak. Maaf keputus tadi. Gimana Fikri? Nggak ada bedanya ya. Masa bilangan positif sama bilangan tak negatif nggak ada bedanya gitu? Kalau nomor 5 ada 0. Nah, bagus. Nomor 5 ada nolnya kan, berarti sekarang ditambah nol. Sekarang ini masih merupakan grup bukan kalau ditambah nol? Bukan. Kenapa dia bukan grup? Syarat apa yang terlanggar? Nggak punya inverse. Betul ya. Nol tidak punya inverse ya. Oke? Nah, karena nol tidak punya inverse, berarti kan ada elemen yang nggak punya inverse. Ya, ya udah berarti nggak jadi grup kan ya kayak gitu kan nggak ada ya nol dikali berapa jadi satu kan nggak bisa ya gitu jadi gitu ya rumitnya grup sama subgrup ya kalau elemennya kalian kurangin satu aja bisa bikin masalah elemennya kalian tambah satu juga bikin masalah juga kan ditambah nol nggak jadi grup satunya dibuang juga nggak jadi grup lagi kan ya gitu ya oke sip oke. Sebenarnya ini masih ada banyak soal lagi dan pembuktian yang bisa kalian coba sendiri, tapi saya tidak sempat bahas di sini ya. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Yang penting di sini inti sama kulit materinya sudah saya sampaikan ya. Seperti itu. Jadi sisanya kalian harus explore sendiri. Ingat ya, satu SKS kan ada 60 menit buat kalian belajar secara mandiri. Silahkan dimanfaatkan untuk mengerjakan itu ya. Oke? Nah, untuk 15 menit terakhir ini saya akan tutup dengan konsep pangkat dari elemen. Nah, kan kalian kenal ya kalau pangkat itu kan berarti berapa dikali berapa sampai berapa kali ya. Kalau 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali ya. Kalau di aljabar abstrak,
pangkat itu menyatakan operasi yang sama sebanyak itu kali ya. Nah, kalian harus hati-hati ya, karena pangkat di sini bergantung terhadap operasinya. Jadi kalau kalian punya G bintang adalah sebuah grup dengan unsur identitas E dan A itu adalah sebarang elemen di G yang inversnya adalah A pangkat min 1, berarti kalau A pangkat N itu berarti A dioperasikan dengan A dioperasikan dengan A sebanyak N kali ya, seperti itu. Lalu kita sepakati bahwa A pangkat 0 itu sama dengan identitas. Makanya bilangan kalau dipangkatkan 0 itu satu kan ya, yang kalian kenal ya. Karena satu itu kan identitasnya perkalian ya kan? Kalau pangkat untuk perkalian, betul? Sementara kalau A pangkat minus N itu berarti sama kayak pangkat N, tapi yang kalian operasikan adalah inverse-nya ya. Jadi kalau A pangkat min 3, misalnya itu berarti A inverse dioperasikan dengan A inverse, dioperasikan dengan A inverse. Itu arti A pangkat min 3 ya. Nah, sekarang saya coba tes dulu. Misalkan kita di sini ngomongin bilangan himpunan apa? Grup bilangan bulat yang dilengkapi dengan penjumlahan. Saya mau cek pengetahuan kalian. Kalau 3 pangkat 4 berarti berapa 3 pangkat 4? 41. 12. Oke. 41. Nah loh, ada yang jawab 12, ada yang jawab 81. Mana yang benar? 12. 81. Yang benar adalah 12 ya. Kan operasinya kan penjumlahan, bukan Iya. perkalian. Iya juga Ya. ya. Nah, kalau operasinya perkalian, nah baru benar jadi 81 ya. Jadi di sistem grup Z plus, 3 pangkat 4 itu sama dengan 12 ya. Karena kan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 kali jadi 12 kan ya? Gitu. Kalau 3 pangkat 7 berapa 3 pangkat 7? 21. 3 pangkat 7, 21. Jadi ibaratnya kayak 3 kali 7 kan ya? Seperti itu. Kalau 3 pangkat 0 berapa 3 pangkat 0? 0. Ada yang jawab 0, ada lagi jawaban yang lain? Atau 3. sepakat 0? Oh, ada yang jawab 0, 3. Pak. Ada yang jawab 0. Sepak. Oke, kebanyakan pada jawab 0 ya. Betul. 3 pangkat 0 itu sama dengan 0 kalau operasinya penjumlahan ya. Kalau operasinya perkalian baru benar 3 pangkat 0 itu 1. Sekarang kalau 3 pangkat minus 2 berapa ya 3 pangkat minus 2? Minus 0 bukan, 15. Pak. 2/3. Minus, wow, waduh. Nah, ini udah mulai ngacak nih. Ayo, kalian harus stick sama definisinya ya. Coba, ini kan 3 nih. Inversnya 3 berapa inversnya 3? Min 3. Min 3, Pak. Minus 3 kan? 3 pangkat min 1 di sini kan min 3. Ya berarti kalau 3 pangkat min 2 berarti minus 3 tambah minus 3 kan? Ya enggak? Ya, Min, min 3 tambah min 3 berapa? minus 6. Minus 6, Pak. Iya, minus 6 ya. Jadi di operasi tambah, 3 pangkat minus 2 itu minus 6 ya. Kalau 3 pangkat min 5 berapa 3 pangkat min 5? Minus 15. Minus 15 ya. Begitu. Oke? Sip? Ya. Jadi hati-hati ya. Nah, di sini kita juga punya sifat pangkat yang kalian kenal. Apakah betul kalian dulu belajar bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N? Betul. Betul ya? Nah, sama. Kalau A pangkat M dioperasikan dengan A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Kebetulan yang ini saya buktikan, saya tulis sendiri ya. Kalau A pangkat M dioperasikan dengan A pangkat M, ini berarti kan A berjajar M dioperasikan dengan A berjajar N kan? Ibaratnya nanti kalau dihubungkan jadi A berjajar M tambah N suku A ya kan ya? Dioperasikan, betul? Ini nanti sama dengan A pangkat M tambah N dong kalau gitu ya. Ini kalau M sama N-nya bilangan asli. Nah, kalau M sama N-nya bernilai 0 dan negatif,
itu bisa dibuktikan serupa menggunakan sifat identitas grup dan juga sifat inverse elemen ya. Contohnya, A pangkat 5 kalau dioperasikan dengan A pangkat min 3 berarti kira-kira hasilnya jadi berapa? Pangkat min 8. Min 8 yakin. A pangkat 5 dia itu kayak min 5 saya nulisnya. Pangkat 5. A pangkat 5. Pangkat 2, Pak. Pangkat 2, Pak. Iya. A pangkat 2 ya. Karena ini kan A, bintang A, bintang A, bintang A, bintang A, lalu dioperasikan dengan A inverse, lalu dengan A inverse, lalu dengan A inverse. A kalau dioperasikan dengan A inverse batal kan? Satu, dua, tiga kan? Makanya hasilnya sama dengan A pangkat 2. Jadi berlaku ya untuk pangkat positif ataupun negatif ataupun nol ya. Gitu. Nah, terakhir sebagai penutup materi hari ini ya, dan maaf waktunya tinggal 9 menit, mudah-mudahan cukup. Kita punya namanya subgrup siklik. Saya lupa kasih nama di situ, mohon maaf, nanti akan saya lengkapi ya. Jadi kalian misalkan sekarang punya grup nih. Grupnya G bintang. Dan A itu sebarang elemen di G. Berarti sistem matematika yang ditulis seperti ini, kurung panah A, yaitu himpunan semua pangkat dari A, itu merupakan subgrup dari G bintang yang komutatif ya. Seperti itu. Nah, sekarang supaya kalian kebayang maksudnya panah itu apa, berarti kalian coba dulu latihan yang 24 ini. Kalau misalkan kita punya himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, berarti kira-kira isinya himpunan 3 kurung panah itu isinya siapa kira-kira? Ya pangkat N. Iya, isinya 3 pangkat N kan? Terserah 3 pangkat berapapun kan? 3 pangkat nol berapa 3 pangkat nol? Tadi, kalau penjumlahan. 0, Pak. Nol. 3 pangkat satu? 3, 3. 3. Lalu berapa lagi? 6. 6. 6. Nah, kalau saya udah kasih beberapa contoh, kira-kira isinya semuanya kayak gimana nanti? 3. Apa 3? 3 pangkat N. Apa 3 N, Pak? Jadi 3N. kayak bilangan kelipatan 3 kan ya? Terus saya lihat di sini kayaknya banyak yang menjawab, tapi kayaknya lupa nyalain mic ya. Kayaknya ada yang sambil jawab, tapi nggak kedengeran suaranya ya. Ini nanti jadi kelipatan 3 ya. 0,369, min 3, min 6, dan seterusnya kayak gitu kan? Ya, gitu. Kalau minus 7 isinya apa minus 7? Minus 7. Mhm, 0. mhm. Gimana isinya kira-kira? Kelipatan minus 7 ya, Pak, berarti. Kelipatan minus 7 ya. Kebetulan kelipatan minus 7 ataupun kelipatan minus 7 sama aja kan? Intinya nanti isinya min 14, min 7, 0, 7, 14 gitu kan? Ya? Oke? Nah, yang satu C kita skip dulu aja ya, waktunya udah mau habis juga. Tapi gitu ya, kurang lebih ya. Himpunan panah itu bentuknya kayak gitu. Nah, sekarang operasinya perkalian dan ini bilangan real yang tidak sama dengan nol. Karena kalau nol nggak bisa. Kira-kira kalau himpunan 2 isinya apa? Himpunan 2, 2 panah. Kalian kalau mau bayangin isinya apa, ya bayangin aja dulu 2 pangkat satu, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Isinya apa berarti? 1/2. Oke, 1/2 ada di dalam sini, betul. 1/4. 2. Mhm. 4. 2 nggak termasuk ya, Pak, berarti. 2 masuk, betul. 2, 4, jadi pangkat dari 2 kan? Oh, yang nggak masuk 1 8. ya, Pak.
Masuk, satu juga masuk kan? 2 pangkat 0 kan? Ya. Nah, kalau perkalian baru bener. 2 pangkat 0-nya itu 1 ya. Gitu. Oke? Sip? Ya? Gini. Kalau min 5 saya skip aja nanti ya. Tapi kurang lebih gambaran dari isinya himpunan pangkat berarti kayak gitu ya. Oke? Nah, terakhir. Yang nomor 3. Buktikan teorema 24. Buktikan bahwa ini adalah sebuah grup. Gimana coba kita cara yang buktikan bahwa ini merupakan sebuah subgrup. Gimana berarti caranya? Gimana cara membuktikannya? Ya pakai prinsip ini kan sama kan? Gimana coba? Gimana? Kalian membuktikan bahwa A panah itu subgrup dari G. Gimana berarti? Ayo nih 5 menit lagi. Kalau nggak pada segera selesai nanti waktu kita molor juga. Cek Pak itu eh, ah, panah itu kosong atau enggak? Oke. Nah, kalau disuruh buktikan berarti sudah pasti dia merupakan subgrup ya. Berarti sudah pasti A panah tidak kosong ya. Kenapa nggak kosong? Siapa yang pasti ada di A? Nol. Nol. Nah, jangan jawab dengan nol. A Di pangkat sini, 0. nah lebih tepat. A pangkat nol ya. A pangkat nol. Ini kebetulan sama dengan E ya, identitas di G ya. Itu elemen dari A. Dan kalian harus buktikan bahwa H itu subset dari G kan? Gimana cara yang buktikan subset? Kenapa sih semua A dipangkatin berapapun itu ada di G juga? Coba gini logikanya. Kan tadi kan katanya A pangkat N itu kan sama dengan A dioperasikan dengan A dioperasikan berkali-kali ya kan ya? Nah, kan G-nya grup ya kan ya? Berarti operasinya tertutup kan di G kan? Berarti kira-kira kalau A dioperasin dengan A lagi ada di G nggak kira-kira kalau A-nya ada di G? Ada. Ada di Iya, G Pak. kan? Ada Ada. kan di G? Nah, berarti kalau kalian operasin berkali-kali, apakah masih ada di G juga? Sih, Pak. Masih ada di G ya, gitu. Dan karena G tertutup terhadap operasi terhadap operasi bukan penjumlahan ya, operasi bintang, maka untuk setiap n bilangan bulat ya, untuk setiap bulat berarti A pangkat n itu ada di G juga ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya saya ngomongnya harus agak panjang tapi ya udah, tapi saya agak perjelas saja. Demikian pula A pangkat -1 kan itu kan A-nya ada di G ya. Berarti A inversnya kan ada juga di G ya. Sehingga A pangkat negatif N itu ada di G juga. Gitu ya. Terbukti bahwa dia tertutup ya operasinya. Apa? H itu subset dari G ya. Seperti itu. Nah sekarang yang kedua berarti kalian harus buktikan bahwa yang ini kan udah yang pertama ya. Subset dan tidak kosong. Kalian harus buktikan bahwa operasinya tertutup kan. Gimana cara ngomongnya? Ayo gimana? Ayo nih, 2 poin terakhir nih. Ambil Ambil
Mhm. AN elemen Mhm. Ambil elemennya bentuknya bintang ya, A pangkat ya. A pangkat N, koma A Mm, pangkat M Betul, ambil dua elemen ya. Ambil A pangkat M dan A pangkat N itu ada ada di siapa? Himpunan mana yang mau dibuktikan subgrup? di di apa nah? A panah ya, A kurung panah. Betul. Maka, nah jangan lupa M sama N-nya gimana berarti M sama N-nya? AM bintang AN Ntar dulu, M sama N-nya dulu gimana? Bilangan bulat. Nah, ini penting ya. Kita harus perhatikan ini bilangan bulat ya. Maka M dan N itu bilangan bulat sehingga, nah sekarang baru dicek nih yang di teorema. Apa yang dibuktikan berarti? Suruh buktikan tertutup kan? Berarti Tertutup. gimana nulisnya? A pangkat M, A pangkat M, bintang A bintang A pangkat M, pangkat N, sama dengan apa ini? sama dengan A pangkat M tambah N. Iya, A pangkat M tambah N. A pangkat M tambah N-nya gimana berarti? Kalau sifat tertutup, di apa nah? ada di A panah juga ya. Kenapa? Kenapa A pangkat M tambah N itu ada di A panah juga? Karena N plus N bilangan bulat. Bagus, karena M sama N kan bilangan bulat, berarti M tambah N-nya juga ada di bilangan bulat ya. Gitu. Nah, terakhir dah, ayo. Terakhir buat hari ini. Kira-kira gimana berarti nulisnya? Terakhir, ambil. A pangkat N elemen di apa nah? Iya, terakhir ambil A pangkat M di panah. Langsung aja kita cepet nih, karena bisnis juga ngajar lagi. Berarti, ada yang bisa tahu? Ada yang bisa nembak nggak? Inverse-nya apa? A pangkat negatif M. Iya, betul A pangkat negatif M. Ya udah saya selesaiin aja ya untuk sekarang ya. Berarti karena A pangkat M itu ada di A panah, berarti maka M-nya berarti bilangan bulat kan? Sehingga A pangkat negatif, sehingga negatif M itu juga bilangan bulat kan? Bilangan negatif M itu bilangan bulat, dan A pangkat M itu ada di A panah juga kan? Ya, dan memenuhi gimana sifat inverse? Kan A pangkat M kan inverse-nya A pangkat min M. Berarti gimana berarti nulisnya? A pangkat M bintang A pangkat negatif M sama dengan elemen identitas. Iya, betul. Sama dengan A pangkat negatif M dioperasikan dengan A pangkat M. Gimana nulisnya? Maksudnya kenapa bisa jadi identitas? A pangkat min M plus M sama dengan satu. Betul. A pangkat M negatif M kan? Kok sama dengan satu? Sama dengan A pangkat Nol, berapa Pak. ini? A pangkat A nol. pangkat nol sama dengan E ya. Gitu. Kemudian ya, saya lupa satu lagi. Kan disuruh buktikan bahwa dia subgrup yang komutatif kan? Terakhir, kalau untuk komutatif ini saja ya. Berarti kita ambil A pangkat M dan A pangkat N itu adalah elemen panah A ya. Berarti maka M elemen N itu ada di Z juga. Sehingga berarti kalian harus buktikan bahwa A pangkat M, kalau komutatif berarti gimana kalau A pangkat M bintang A pangkat N? Sama dengan A A pangkat pangkat N N, bintang A Mm-mm. pangkat M. bintang A. Eh, Iya, betul. A pangkat N bintang A pangkat M. Ada yang tahu kenapa?
Terakhir, Kat. Itu Karena sama dia dengan apa? hasilnya A pangkat M plus N. betul. A pangkat M plus N kan? Ini bisa diubah jadi apa? A pangkat N N plus plus M. M. Iya, jadi A pangkat N plus M. Dan itu ya, menjadi A pangkat N dioperasikan dengan A pangkat M. Berarti terbukti bahwa A bintang, eh, A kurung panah bintang ini merupakan subgrup dari G bintang ya. Seperti itu. Oke, ini jangan khawatir, ini nanti akan saya share ya catatannya ya. Tapi kelihatannya untuk hari ini berarti kita cukupkan sampai sini ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini. Mohon maaf ngaret ya karena tadi ada yang bagian lama juga. Sebelum saya akhiri, bolehkah nyalain kamera dulu supaya saya screenshot untuk jam 3 saya juga ada kuliah lagi ya. Yang ada saja langsung saya ini ya. Baik, siap-siap semuanya. Galeri satu dulu. Satu, dua, tiga. Iya, bentar. Yang pertama lagi saya simpan dulu. Bentar. Oke, galeri yang kedua. Satu, dua, tiga. Wah, ini sebagian dari kalian beruntung ya. Ada yang masuk di galeri 2 kali ya. Lumayan ya. Ya udah, biar kelihatan juga. Gak apa-apa. Oke, sip. Baik, kalau begitu dokumentasinya sudah selesai. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berarti pembelajaran kita subbab sudah selesai ya. Minggu depan kita masuk teorema Lagrange. Dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan atau keterlambatan selama pengajaran saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.